Perkenalkan nama saya Muhammad Safiakal, kelas 3 nomor 25. Perkenalkan nama saya Idris dari SMK, awalnya dari Bidang. Perkenalkan nama saya Muhammad dari Desa dari kelas 3 nomor 26. Teman-teman, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas apa itu norma dan pengertiannya. Nah, jadi di sini apakah ada yang tahu apa sih itu norma? Tidak. Ya sudah. Nah, jadi akan saya jelaskan kali ini. Sebenarnya norma itu adalah aturan atau pedoman dalam hidup. Dan contohnya norma itu ada 4, yaitu norma agama, kemudian norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Nah, jadi sekarang sudah tahu kan apa itu norma? Ya. Nah, kemudian jadi untuk topik hari ini tentu saja kita akan membahas apa sih itu norma dan penerapannya baik di lingkungan rumah, sekolah maupun masyarakat. Nah, jadi akan saya tanyakan ya, terus apakah mungkin ada ketidaksetujuan dan sebagainya ya. Jadi sebenarnya apa sih itu norma agama ya, kita mulai dari batas dulu. Apa itu norma? Norma agama adalah aturan-aturan atau pedoman yang berasal dari Tuhan. Jadi yang berasal dari Tuhan ya? Ya. Nah, terus untuk penerapannya sih, misal di lingkungan sekolah penerapannya. Di lingkungan sekolah kita harus toleransi terhadap orang yang berbeda agama. Toleransi terhadap orang yang berbeda agama. Nah, jadi untuk toleransi ini meliputi apa saja? Siswa, warga sekolah, atau guru juga, atau semuanya? Semuanya. Oh, meliputi semuanya. Baiklah. Jadi selanjutnya kita akan bertanya ke isu. Jadi apakah dari pendapat yang dikatakan oleh Dodo, apakah isu setuju atau menurut pendapat lain yang tidak disebutkan bersama? Setuju. Oh, setuju. Lalu untuk penerapannya apakah punya usulan? Sudah. Nah, jadi kita akan lanjut ke Ya. Nah, Ada jadi sebenarnya menurut Mas Akmal ya, norma agama itu sebenarnya pengertiannya itu sama seperti batas atau berbeda? Kurang lebih sama sih. Lalu untuk penerapannya Kalau di coba sebutkan. wah, kalau di rumah itu penerapannya, kalau saya misal kalau sudah ada yang beda agama itu harus dihormati. Kalau misalnya aku lagi mau bisa bisa kompetensi blog. Oh, seperti itu. Oke. Nah, lalu untuk di lingkungan masyarakat? Lingkungan masyarakat itu saling menghormati, menghargai yang lain, terus tidak mencemooh atau membeda-bedakan kayak misal kamu ini apa agamanya kita sesat itu nggak boleh, apalagi kalau misalnya Oh, seperti itu. Ya, baik. Saya paham. Jadi intinya untuk norma agama ini tentang agama ya, sesuai nama. Selanjutnya kita akan membahas ke norma yang kedua. Siapa yang tahu norma yang kedua itu apa? Oh, kesusilaan. Baik. Ada yang tahu nggak pengertian norma kesusilaan? saya Oh, baik. norma kesusilaan adalah norma kesusilaan adalah aturan yang berlaku di sekelompok masyarakat yang berasal dari hati nurani. Oh, jadi
berasal dari hati nurani ya. Oke. Lalu menurut Bagas apakah punya pengertian lain? Apakah ada? Kalau ada mohon dijelaskan. Sepertinya tidak. Oh, sepertinya tidak. Lalu untuk penerapannya, contohnya di lingkungan rumah. Oh, tidak tahu? Tidak. Oh, oke. Ya, kita coba bertanya ke Akmal sendiri. Nah, jadi untuk penerapan di rumah sih bagaimana sih? Kalau saya itu jujur, Oh, jujur. terus tidak mencuri uang orang tua. Oh, tidak mencuri orang tua. Soalnya itu berasal dari hati. Oh. Lalu untuk penerapannya yang ada di lingkungan sekolah sih bagaimana? Kalau saya kurang tahu. Tapi Wow. sepertinya Ya. itu tidak memberi teman atau tidak mencuri uang orang tua. Oh, jadi harus apa ya? Harus jujur lah. Ya jujur. Nah, intinya yang mendasari norma kesesuaian itu jujur ya. Nah, baiklah, mungkin untuk norma kesesuaian sudah cukup. Lalu kita akan membahas norma yang ketiga. Nah, setelah tadi kita membahas tentang norma kesusilaan, kita akan lanjut ke norma selanjutnya, yaitu norma kesopanan. Nah, jadi untuk norma kesopanan ini, apakah ada yang ingin menyampaikan pendapat? Oh, jadi udah ada yang langsung ya. Jadi di sini ada Mas Isul. Jadi Mas Isul, sebenarnya apa sih itu norma kesopanan? Dalam istilah norma kesopanan itu tentang nama atau etika. Oh, tentang krama atau etika. Saya tidak setuju. Oh, tidak setuju. Oke. Nah, jadi sebenarnya kenapa tidak setuju? Karena itu pengertiannya sangat tinggi. Kalau saya pengertiannya itu norma kesopanan adalah norma aturan hidup yang timbul dan terpelihara Oh, dari kebiasaan masyarakat. yang timbul dan terpelihara. Lalu untuk contoh-contohnya ya, misal contohnya di lingkungan rumah, Sopan santun orang tua. sopan santun orang tua. Kemudian Kalau jalan depan apa itu nunduk. menunduk. Lalu untuk di lingkungan sekolah bagaimana menurut Mas Bagas nih ya? Berbicara dengan guru yang sopan. Oh, berbicara dengan sopan dan dengan guru. Oke. Durasinya mungkin terlalu panjang ya. Jadi akan dilanjutkan besok ya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast kita yang kedua, yang part kedua. Jadi kita masih akan terus membahas tentang norma. Jadi berikut videonya. Terima kasih. Selamat datang kembali di tempat ini. Nah, kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin, itu tentang norma hukum. Nah, maksudnya sekarang kita akan membahas norma hukum. Kan kemarin kita sudah membahas norma kesopanan. Nah, sekarang kita akan melanjutkannya ke norma yang terakhir, yaitu norma hukum. Jadi kita akan bertanya ke jadi sebenarnya apa itu norma hukum? Norma hukum adalah aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk masyarakatnya dan ditaati oleh lembaga tertentu. Oh, seperti itu. Nah, lalu untuk norma hukum ini penerapannya, pengertiannya, apakah memiliki konsekuensi apabila tidak ditetapkan atau diimplementasikan? Kalau Kalau ya dengan cara nanti ada hukuman.
Jadi itu dari konsekuensi dari melanggar norma hukum. Nah, lalu untuk penerapannya ya kita akan bertanya ke terlebih dahulu. Nah, jadi untuk penerapannya yang ada di lingkungan masyarakat, contohnya ya itu tidak boleh melanggar lampu lalu lintas. Nah, tidak boleh melanggar lampu lalu lintas karena dapat membahayakan pengendara lain ya. Nah, lalu untuk selanjutnya tidak boleh mencuri. oh iya, tidak boleh mencuri tentunya ya karena merugikan orang lain dan memiliki sanksi nah selanjutnya penerapannya apa lagi? Tidak boleh menganiaya seseorang. Oh iya, tidak boleh menganiaya seseorang ya. Itu termasuk melanggar hak asasi manusiawi. Jadi apakah dari norma hukum ini ada yang ingin dibahas dari pengertian dan penerapannya? Yang bertanya mungkin tidak. Oh tidak. Ya. Mungkin jadi saja kita mengumpulkan eksperimen ya. Jadi menurut Mas Hamid itu norma hukum itu apa sih? Menurut Bapak kecenderungannya? Menurut saya ya, norma hukum itu juga itu sebuah aturan tertulis ya, yang ada dari pemerintah dan seperti yang dikatakan sama. Nah itu contohnya juga sama, mulai dari lalu lintas, kekeluargaan, kemudian juga sekolah. Itu apa? Satu saat berkendara ada kalau ini sudah paham untuk norma hukum ini ya semuanya. Ya jadi ya udah kita simpulkan aja. Jadi menurut kalian sebenarnya norma ini tuh sangat penting atau tidak penting? Kenapa sangat penting? Tidak pada satu ya. Kenapa sih norma sangat penting menurut Mas Bagas saja ya? Kenapa norma itu penting? karena untuk mengatur sikap dan Intinya untuk mengatur sikap dan hidup ya. Lalu untuk menurut Anda sih ya, sebenarnya sepenting apa norma dan kenapa sangat penting? Lalu untuk Mas Jul, seberapa penting norma menurut Mas Jul? Oh sangat penting. Kenapa sangat penting?
Oh ya, mungkin cara masuknya itu karena bisa mempermudah hidup kita ya, karena politik yang ada yang dibuat dari norma hukum, norma agama, norma kesusilaan, norma hukum. Ya, jadi mungkin sekian dulu lah ya, tema kita ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.